Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam video pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti bersama saya Aditya Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan video pembelajaran untuk kelas 9 mengenai materi mengasah pribadi yang unggul dengan tata krama, santun, dan malu. Baik, sebelum memasuki materi pelajaran, kita harus mengetahui terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar pada materi kali ini yaitu 3.7 memahami makna tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Kemudian 4.7 menyajikan contoh perilaku tata krama, sopan santun, dan rasa malu. Tujuan pembelajaran kali ini diharapkan satu siswa mampu menjelaskan pengertian tata krama, sopan santun, perilaku malu, dan perilaku malu yang tercela. Kemudian yang kedua, siswa mampu menjelaskan contoh penerapan tata krama, sopan santun, dan perilaku malu dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, kita masuki materi pembelajaran yaitu mengenai tata krama, sopan santun, rasa malu, dan malu yang tercela. Nah, apa yang dimaksud dengan tata krama? Apa yang kalian ketahui mengenai tata krama? Tata krama terdiri dari dua kata, yaitu tata dan krama. Tata yang artinya aturan, adat, norma, atau peraturan. Sedangkan krama yaitu sopan santun, perilaku santun. Nah, jadi tata krama yaitu aturan tingkah laku berdasarkan nilai-nilai kesopanan yang islami. Jadi aturan-aturan yang berlaku dan berdasarkan nilai-nilai kesopanan sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Kemudian contoh perilaku tata krama. Ada yang pertama tata krama dalam kehidupan, kemudian tata krama dalam pergaulan, kemudian tata krama dalam berpakaian dan berhias, kemudian tata krama dalam menerima tamu, tata krama dalam berbicara, kemudian tata krama pergaulan. Contoh tata krama yang pertama yaitu tata krama dalam kehidupan. Artinya kita sebagai umat muslim atau umat Islam hendaknya selalu bertata krama yang baik dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, orang lain, maupun dalam lingkungan sehari-hari. Kemudian yang kedua, tata krama dalam pergaulan. Bergaul yang baik adalah pergaulan dari hati dengan penuh keikhlasan. Hal ini juga berlaku bagi kita. Jika kita dianggap merugikan, maka sejak awal orang akan menghindari. Nah, dasar-dasarnya dalam tata krama dalam pergaulan, yang pertama bersikap sopan dan ramah kepada siapa saja, kemudian memberi perhatian kepada orang lain, kemudian berusaha selalu menjaga perasaan orang lain, kemudian bersikap ingin membantu, memiliki rasa toleransi yang tinggi, dan terakhir dapat menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apapun. Kemudian yang ketiga, contoh perilaku tata krama dalam kehidupan yaitu tata krama dalam berpakaian dan berhias. Nah, ini juga penting bagi kita sebagai seorang muslim. Berpakaian yang rapi, berpakaian yang bersih, dan sebaliknya merupakan tata krama dalam berpakaian dan berhias. Dan yang terpenting yaitu kita berpakaian dengan pakaian yang menutupi aurat. Bagaimana cara berpakaian laki-laki yang menutup aurat, bagaimana cara berpakaian bagi perempuan yang menutup aurat. Dan yang keempat, tata krama dalam menerima tamu. Dalam menerima tamu juga ada tata kramanya, dan Rasulullah telah mencontohkannya bagaimana kita menerima tamu yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Yaitu yang pertama, ketika menerima tamu kita harus menyambut dengan sambutan yang ramah, sopan, dan riang. Kemudian yang kedua, berikan jamuan yang paling utama. Kemudian yang ketiga, berikan kenyamanan untuknya. Kemudian yang keempat, tunaikan hajat atau keperluan tamu yang datang dengan baik. Kemudian yang kelima, ketika tamu hendak pulang, antarkan hingga depan pintu. Dan yang kelima, tata krama berbicara. Secara umum perlu diingat, ketika berbicara dengan seseorang perlu menghindari sikap-sikap berikut. Yang pertama, jangan sampai kita memotong pembicaraan orang lain. Kemudian ketika berbicara, kita harus memandang orang yang sedang berbicara dengan kita. Jangan sampai kita berbicara tanpa memandang orang yang diajak bicara. Kemudian jangan berbicara terlalu panjang tanpa arah dan tujuannya. Kita
berbicara kemana, tetapi tidak ada inti atau tidak inti dari pembicaraan kita. Kemudian yang terakhir, acuh tak acuh terhadap pembicaraan teman bicara. Jadi kita menyepelekan atau cuek saja dalam mendengarkan pembicaraan teman kita yang sedang berbicara. Kemudian yang keenam, tata krama pergaulan. Orang yang dapat menyesuaikan diri dalam pergaulan adalah orang yang dapat menyesuaikan diri dengan tata krama yang berlaku. Jadi dalam pergaulan kita juga harus memiliki sikap tata krama, yaitu bagaimana kita bersikap dengan apa yang akan kita hadapi, dengan siapa yang akan kita hadapi, kemudian di mana pergaulan itu berlangsung, apakah di lingkungan rumah, apakah di lingkungan atau di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lain-lain. Kemudian bagaimana kita cara bersikap atau bagaimana kita menyikapi apapun yang terjadi dalam pergaulan itu. Setelah kita memahami mengenai tata krama, selanjutnya pembahasan mengenai sopan santun. Apa yang dimaksud dengan sopan santun? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan sopan santun? Nah, mari kita bahas. Secara umum, sopan santun adalah suatu sikap atau tingkah laku yang ramah terhadap orang lain, terhadap apa yang ia lihat, ia rasakan, dan dalam kondisi atau situasi apapun. Nah, ini secara umum itu yang sudah saya bacakan sebelumnya. Nah, sopan santun terdiri dari dua kata, yaitu sopan dan santun. Sopan yang berarti tertib menurut aturan, hormat, takzim, dan beradab. Kemudian santun, sangat sopan, lemah lembut, berbudi bahasa, dan berakhlak mulia. Maka pengertian dari sopan santun yaitu pengetahuan yang berkaitan dengan penghormatan sikap, perbuatan, tingkah laku, budi pekerti baik sesuai dengan tata krama, peradaban, dan kesusilaan. Apa saja contoh perilaku sopan santun dalam kehidupan? Yang pertama, sopan santun terhadap diri sendiri, kemudian sopan santun terhadap keluarga, sopan santun dalam pergaulan, sopan santun dalam lingkungan, sopan santun terhadap orang lain. Nah, kita sebagai seorang muslim harus memiliki sifat sopan santun. Kita harus sopan terhadap diri kita sendiri, bagaimana kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Terus kemudian bagaimana sopan santun terhadap keluarga, bagaimana kita harus sopan terhadap orang yang lebih tua, terhadap orang tua kita terutama, atau kepada kakak-kakak kita. Tapi tidak ada salahnya juga kita harus sopan terhadap adik-adik kita sebagai contoh agar adik-adik kita meniru apa yang kita lakukan. Kemudian sopan santun dalam pergaulan, bagaimana cara bergaul yang baik, cara berteman yang baik dengan teman, bagaimana cara menghadapi teman kita. Nah, kita harus memiliki sifat sopan santun. Kemudian sopan santun dalam lingkungan, misalnya dalam lingkungan rumah, bagaimana kita bersikap sopan dengan tetangga, bagaimana kita bersifat sopan santun dengan saudara-saudara kita. Kemudian bagaimana kita sopan santun terhadap orang lain, siapapun yang kita temui harus kita bersikap sopan. Setelah pembahasan mengenai tata krama, kemudian sopan santun. Nah, yang ketiga mengenai rasa malu. Apa yang kalian ketahui tentang rasa malu? Mari kita bahas. Rasa malu yaitu menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari maksiat. Malu terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Yang kedua, malu yang timbul karena adanya usaha. Yang pertama, malu yang merupakan tabiat dan watak bawaan. Malu seperti ini adalah akhlak yang paling mulia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seorang hamba. Malu seperti ini menghalangi seseorang dari mengerjakan perbuatan buruk dan tercela serta mendorongnya agar berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, malu yang timbul karena adanya usaha. Malu yang didapatkan dengan ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan mengenal keagungannya, kedekatannya dengan hambanya, perhatiannya terhadap mereka, pengetahuannya terhadap mata yang berkhianat, dan apa saja yang dirahasiakan oleh hati. Malu yang didapat dengan usaha inilah yang dijadikan oleh Allah sebagai bagian dari iman. Siapa saja yang tidak memiliki malu, baik yang berasal dari tabiat maupun yang dapat dengan usaha, maka tidak ada sama sekali yang menahannya dari terjatuh ke dalam perbuatan keji dan maksiat.
sehingga seseorang hamba menjadi setan yang terkutuk yang berjalan di muka bumi dengan tubuh manusia. Mari kita sama-sama memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembahasan yang terakhir mengenai malu yang tercela. Apa itu malu yang tercela? Yaitu malu yang menyebabkan pelakunya menyia-nyiakan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, hak-hak dirinya sendiri, hak-hak orang yang menjadi tanggungannya, dan hak-hak kaum muslimin. Contoh malu yang tercela seperti malu untuk menuntut ilmu, malu mengaji, malu membaca Al-Quran, malu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, malu untuk melakukan sholat berjamaah di masjid, dan malu memakai busana muslimah yang syar'i. Nah, itulah pembahasan kita pada kesempatan kali ini, dari mulai pembahasan mengenai tata krama, sopan santun, malu, dan malu yang tercela. Semoga apa yang dapat saya sampaikan mudah dipahami dan dapat menjadi kebiasaan kita untuk bersikap yang baik dengan bertata krama yang baik, kemudian dengan sopan santun, dan kemudian memiliki rasa malu yang baik juga. Dan ini tugas yang akan saya berikan kepada kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang saya berikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.